Begini proses hukum atas tindak pidana pencurian biasa. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dorotul Hasana. Saya dari Fakultas Hukum semester 3 kelas B, NIM 2024-12006. Pada video kali ini, aku akan membahas salah satu tindak pidana yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yaitu tindak pidana pencurian. Meskipun topik ini terdengar sederhana, tetapi pencurian tidak bisa langsung dipidanakan begitu saja. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi atau harus dibuktikan dalam proses pemidanaan yang harus dilalui sesuai hukum di Indonesia ini. Nah, sebelum ke topik utama atau ke topik tentang proses pemidanaan tindak pidana pencurian biasa, izinkan saya untuk menyebutkan atau menjelaskan terlebih dahulu 5 pasal KUHP tentang pencurian. Dalam Kitab Undang-Undang KUHP ada 5 pasal utama yang paling sering diterapkan atau yang sering berkaitan erat dengan apa yang terjadi dalam lingkungan kita sehari-hari. Penting untuk kita mengetahui atau memahami pasal-pasal ini untuk mengetahui potensi atau ancaman yang akan ada di sekitarnya kita. Nah, pasal yang pertama adalah pasal nantinya yang akan kita bahas, yaitu pasal 362. Di pasal ini menjelaskan tentang pencurian biasa. Pencurian biasa maksudnya adalah di dalam tindakannya si pelaku tidak melakukan kekerasan maupun alat bantuan khusus untuk melakukan tindakannya. Nah, dalam ancaman pidana di dalam pasal ini yaitu paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sebanyak Rp900. Yang kedua adalah pasal 363, di mana pasal ini tentang pencurian dengan pemberatan. Pasal ini adalah pasal yang sering menjerat pelaku kejahatan yang serius. Hukumannya lebih berat dikarenakan pencurian dilakukan saat atau di situasi tertentu yang dianggap lebih berbahaya. Contoh kasusnya seperti kayak pembobolan rumah, pelaku lebih dari 1 orang, terus juga pencurian dilakukan saat terjadinya bencana, bisa juga waktu di malam hari. Nah, untuk ancaman dari pasal ini adalah pidananya paling lama 7-9 tahun. Untuk pasal yang nomor 3 adalah pasal 365 KUHP tentang pencurian kekerasan atau pengancaman. Jenis pencurian yang paling membahayakan atau mengancam keselamatan kita. Nah, biasa kita menyebut ini sebagai rampok atau perampokan. Untuk ancaman hukuman pidana dari pasal ini yaitu penjara paling lama 9 tahun, hukuman akan jadi berat atau bisa terjerat hukuman mati seumur hidup jika mengakibatkan luka berat atau kematian. Nah, untuk yang keempat adalah pasal 364 KUHP, yaitu tentang pencurian ringan. Nah, jenis pencurian biasa di mana nilai yang dicuri itu tidak memiliki nilai yang tinggi atau bernilai kecil dan dilakukannya tanpa unsur yang memberatkan. Seperti contohnya mencuri makanan di toko atau mencuri pulpen. Intinya segala sesuatu yang tidak memiliki nilai tinggi atau memiliki nilai kecil atau tidak lebih dari 25.000. Nah, biasa ancaman pidananya paling lama itu 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Yang terakhir atau yang kelima adalah pasal 367, yaitu pasal pencurian dalam lingkungan keluarga, di mana pasal ini memiliki kekhususan dalam pertimbangan darah atau perkawinan, serta dalam proses pemidanaan dalam pasal ini memerlukan aduan dari korbannya langsung atau bisa disebut sebagai delik aduan. Jadi bisa dibilang jika tidak ada aduan atau jika korban tidak merasa dirugikan, maka tidak ada proses pemidanaan dalam pasal ini. Nah, contoh kasusnya kalau dalam pasal ini yaitu bisa saja seperti kayak seorang anak mencuri uang di warung orang tuanya. Sekarang kita akan membahas pada pembahasan utama, yaitu gimana sih proses pemidanaan dalam tindak pidana pencurian biasa. Secara yuridis, tindak pidana pencurian biasa ini diatur dalam pasal 362 KUHP. Pada pasal 362 KUHP berbunyi secara garis besar, barang siapa yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dan pidana penjara paling 5 tahun atau pidana denda sebanyak Rp900.000.
Dari pasal ini kita langsung bisa melihat bahwa pencurian bukan sekedar mengambil barang, tetapi ada niat dan sifat melawan hukum yang menyertainya. Nah, untuk unsur yang pertama adalah unsur barang siapa. Ini menunjukkan bahwa subjek hukum adalah orang, artinya yang melakukan pencurian itu harus manusia, tapi bukan badan hukum. Terus yang kedua ada unsur mengambil suatu barang. Mengambil berarti ada perpindahan kekuasaan atas barang, terus dari pemilik sah kepada pelaku. Barang tidak harus langsung dibawa jauh, cukup berpindah penguasaan, unsur ini sudah terpenuhi. Nah, yang ketiga adalah unsur barang tersebut milik orang lain. Barang bisa seluruhnya milik orang lain, bisa juga sebagian milik orang lain. Jika barang adalah milik dirinya sendiri sepenuhnya, tidak dapat disebut sebagai pencurian. Terus yang keempat, ada unsur yaitu dengan maksud memiliki. Ini unsur niat atau mens rea. Pelaku berniat menjadikan barang tersebut sebagai miliknya, bukan hanya sekedar mengambil. Nah, diamankan serta dikembalikan, maka unsur niat memiliki tidak terpenuhi. Niat ini bisa dibuktikan dari gimana tindakan pelaku, terus gimana cara pelaku mengambil barangnya. Terus yang ketiga, perilaku setelah mengambil atau setelah perbuatan itu dilakukan. Nah, yang kelima itu adalah unsur melawan hukum. Ya, artinya itu adalah tidak ada izin, tidak ada hak, dan bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Nah, sekarang ke pertanyaan yang paling penting, yaitu bagaimana sih pelaku pencurian dipidana? Nah, pemidanaan ini tidak secara otomatis ya, ada tahapannya. Yang pertama yaitu pembuktian unsur yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu unsur barang siapa, barang tersebut milik orang lain, terus unsur dengan maksud untuk memiliki, terus juga unsur secara melawan hukum. Jadi jaksa harus membuktikan seluruh unsur pada pasal 362 KUHP. Jika salah satu unsur tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan. Nah, yang kedua itu adalah pertimbangan hakim. Hakim mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, terus juga kerugian yang dialami oleh korban, terus niat pelaku saat mengambil atau melakukan pencurian. Terus yang terakhir adalah riwayat pelaku, dia residivis atau bukan. Jenis pidananya yaitu ancaman pidana pada pasal 362 KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda sebanyak Rp900.000. Hakim tidak wajib menjatuhkan pidana maksimal pembinaan bersifat individual atau proporsional. Nah, contoh singkat dari kasus ini yaitu contoh seseorang mengambil handphone di meja kafe tanpa izin langsung membawanya pulang. Nah, analisis hukumnya yaitu adalah mengambil barang milik orang lain, ada niat memiliki, dan tanpa izin dan melawan hukum, maka pelaku dapat dijerat pada pasal 362 KUHP. Namun jika handphone itu diambil untuk diamankan dan untuk akan dikembalikan kembali, maka unsur niat memiliki tidak terpenuhi. Di sini kita bisa tahu dan dapat disimpulkan bahwa pencurian bukan hanya soal mengambil barang, tapi ada unsur hukum yang harus dibuktikan secara ketat dan secara jelas, dan juga pembinaan ini dilakukan melalui proses peradilan. Dan kami unsur dan cara pemindanaan ini sangat penting agar kita tidak salah kaprah dalam menilai atau melihat suatu perbuatan pidana. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang hukum pidana.